Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sri Wahyuni Ningsi. Saya akan menjelaskan tentang analisis rencana kurikulum Merdeka Belajar, di mana merupakan tugas dari ujian tengah semester mata kuliah pengembangan kurikulum SD. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai Merdeka Belajar, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kurikulum. Kurikulum merupakan pedoman bagi pendidikan kita. Dapat kita ibaratkan bahwa kurikulum itu sebagai nyawa dari suatu program pembelajaran, di mana di dalamnya membutuhkan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi secara dinamis sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman, khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Perkembangan IPTEK di sini memberikan pengaruh atau menyebabkan perubahan terhadap standar pendidikan tinggi atau SNDIKT, di mana seharusnya pengembangan kurikulum ini tidak boleh lepas dari filosofi pendidikan Indonesia, yaitu filsafat yang dicetuskan oleh Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kemudian Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Nadiem Ansar Makarim, di mana beliau terinspirasi dari filsafat Ki Hajar Dewantara, di mana di dalamnya terdapat dua hal, yaitu kemandirian dan kemerdekaan. Jadi Merdeka Belajar di sini merupakan hak belajar selama 3 semester di luar program studi. Kebijakan dari Merdeka Belajar ini mempunyai program, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana di sini kemerdekaan belajar yang dimaksud adalah suatu kebebasan atau otonomi yang diberikan terhadap lembaga pendidikan agar terbebas dari birokratisasi, sehingga dosen bisa bebas dari birokrasi yang berbelit dan mahasiswa bisa memilih bidang yang ia sukai. Perlu kita ketahui bahwa program Merdeka Belajar ini merupakan suatu amanah atau landasan hukum dari pendidikan tinggi dalam rangka untuk peningkatan mutu serta lulusan dari pendidikan tinggi. Sehingga ada beberapa landasan yang bisa saya sebutkan, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sebenarnya hal yang melatar belakangi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah adanya persiapan atau untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi perkembangan zaman, khususnya di era 4.0 ini, untuk menghadapi adanya perubahan sosial, budaya, kemudian di dunia kerja, serta perkembangan teknologi yang semakin pesat. Kemudian hal tersebutlah yang menuntut perguruan tinggi untuk memberikan atau dapat merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang inovatif bagi mahasiswa, sehingga dapat meraih capaian pembelajaran, di mana mencakup aspek sikap, kemudian pengetahuan serta keterampilan. Nah, adapun beberapa program atau program utama dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, yang pertama yaitu kemudahan pembukaan program studi baru, kemudian yang kedua perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudian yang ketiga adanya kemudahan untuk perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, kemudian adanya hak selama 3 semester bagi mahasiswa untuk belajar di luar program studi, kemudian mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengambil SKS di luar program studi, kemudian 3 semester yang dimaksud adalah 1 semester kesempatan belajar atau mengambil mata kuliah di luar program studi, kemudian 2 semester untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Nah, ada beberapa bentuk kegiatan belajar
di luar perguruan tinggi itu yang dimaksudkan seperti melakukan magang atau praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya. Kemudian melaksanakan proyek pengabdian masyarakat di desa, melakukan riset atau penelitian, mengajar di satuan pendidikan, kemudian melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi atau proyek independen, mengikuti program kemanusiaan, serta mengikuti pertukaran mahasiswa. Bentuk kegiatan tadi merupakan bentuk-bentuk kegiatan yang harus berada di bawah bimbingan dosen, sehingga diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual kepada mahasiswa dalam rangka meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, serta diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Nah, itulah penjelasan saya mengenai analisis rencana kurikulum Merdeka Belajar, di mana dalam kebijakan kurikulum belajar ini sebagai salah satu perwujudan untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi perkembangan zaman yang kedepannya penuh dengan tantangan, sehingga melalui kebijakan tersebut mahasiswa bisa mengembangkan inovasi serta kreativitas mereka untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dalam perguruan tinggi, sehingga bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang terbaik, lulusan-lulusan yang dapat memenuhi atau sesuai dengan perkembangan zaman atau ilmu pengetahuan teknologi iptek. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.